Bismillah, Alhamdulillah, Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memuji Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang berhak dipuji dari awal sampai akhirnya, dari seluruh apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Maka yang pantas bagi kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bersyukur kepadanya, kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang memujinya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh atas hal tersebut. Yang butuh kepada memuji Allah Subhanahu wa taala, yang butuh kepada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita selaku hambanya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan segenap kaum muslimin dan muslimat hingga akhir zaman. Ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari program Alimni ini di pertemuan yang ke-7 ini, dari pembahasan tentang rukun iman, dan kita masih di rukun iman bagian yang keempat, yaitu beriman kepada rasul-rasul. Ini lanjutan dari sebelumnya, yaitu di halaman 54. Silakan dibuka. Ya, di sana ada sebuah kalimat, yaitu al-imanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyina wa rasulan, nabiyyan wa rasulan, nabiyyan wa rasulan. Al-imanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Al-iman bi Muhammad, yaitu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyyan sebagai nabi, wa rasulan dan sebagai rasul. Ya. Di sini ada beberapa poin yang disampaikan. Yang pertama, nu'minu bi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abdun lillahi, abdun lillahi, tambahkan abdunnya, tambahkan abdunnya. Nu'minu bi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abdun lillahi, kita beriman, ya, mempercayai bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, satu di antara banyak hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa abdullah, maka Nabi Muhammad adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Wa rasuluhu, dan sekaligus dia merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia memiliki kelebihan dibandingkan hamba-hamba yang lainnya, yaitu dia merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Selain selaku hamba Allah, dia juga merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu sayyidul awwalina wal akhirina,
Dan di antara keutamaan Rasulullah SAW juga adalah annahu sayyidul awwalin wal akhirin. Dia merupakan penghulu, ya, sayyidnya, ya, orang-orang terdahulu maupun orang-orang, ya, yang hidup di masa akhir-akhir daripada kehidupan di dunia ini sebelum hari kiamat. Maka Nabi Muhammad SAW, selain dia adalah hamba Allah, dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia merupakan penghulunya para nabi, penghulunya orang-orang terdahulu dari awal dan orang-orang terakhir yang hidup di dunia ini, ya, sampai hari kiamat. Maka dialah penghulunya, dialah apa? Sayyidnya. Wa huwa khatamul anbiya'i, dan Nabi Muhammad adalah khatam, ya, khatamul anbiya, ya, yaitu sebagai penutup, ya, khatimul anbiya, khatimul anbiya, sebagai penutup para nabi, yaitu dia merupakan nabi yang paling terakhir. Fala nabiyya ba'dahu, maka tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini berarti kita mengetahui jika ada yang mengaku nabi, berarti itu adalah pendusta, berarti dia adalah pembohong, berarti dia adalah nabi palsu, ya. Setinggi apapun kedudukannya di mata masyarakat, ya, setinggi apapun pangkatnya, sampai pun seandainya dia seorang presiden, sampai pun dia seorang raja yang sangat berpengaruh di dunia ini, jika dia mengaku nabi, berarti itu adalah nabi palsu. Karena telah dinyatakan bahwasanya Rasulullah SAW adalah khatamun nabiyyin, ya, khatamun nabiyyin atau khatimun nabiyyin, yaitu nabi yang paling terakhir, penutupnya. Kalau sudah ditutup berarti tidak ada lagi yang bisa dibuka, ya. Jazakallahu khairan. Maka wa qad balagha risalata, Nabi Muhammad SAW qad balagha ar-risalata, telah menyampaikan risalah ini dengan sebaik-baiknya penyampaian, yaitu telah menyelesaikan, ya, apa yang diberikan tugasnya oleh Allah SWT untuk menyampaikan risalah ini, ya. Salam. Wa addal amanata, dan Nabi Muhammad SAW telah menunaikan amanat, amanah yang telah diemban, yang dibebankan oleh Allah SWT kepadanya, yaitu menyampaikan risalah ini. Apa yang Allah SWT ingin disampaikan kepada manusia, kepada umatnya, telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Wa nasahal ummata, dan Nabi Muhammad SAW telah menasihati umat ini, ya. Semasa hidupnya Rasulullah SAW tidak berhenti dari menasihati, ya, umat ini, kaum muslimin dan para sahabat. Bahkan para sahabat disuruh untuk menyampaikan nasihat ini kepada yang lainnya, liyuballigh minkum al-hadira al-ghaibah, liyuballigh al-hadiru minkum al-ghaibah. Rasulullah SAW mengatakan, hendaknya orang yang hadir di antara kalian ini menyampaikan pula kepada yang tidak hadir. Berarti amanah ini telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dan telah menasihati umatnya, ya.
dan diamanahkan kepada umatnya, kepada para sahabat dan kaum muslim yang lainnya untuk disampaikan kepada yang belum mengetahuinya. Maka ini tugas orang-orang setelahnya untuk menyampaikan dari para ulama, para dai, para ustadz, para muballigh, ya, menasihati umat ini. Wa jahada fillahi haqqa jihadihi. Dan Rasulullah SAW telah berjihad di jalan Allah, telah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya jihad, dengan sebenar-benarnya perjuangan sejati. Ya, ini adalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Yaitu kita akui dia adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus dia sebagai Rasul, sekaligus dia sebagai penghulu, sayyidnya, ya, orang-orang dari terdahulu maupun sampai nanti, sampai akhir, sekaligus sebagai penutup para nabi, ya, sehingga tidak ada lagi nabi setelahnya. Sekaligus kita akui bahwa Nabi SAW telah menyampaikan risalah, telah menunaikan amanah, telah memberikan nasihat, dan telah berjuang di jalan Allah SWT dengan sebenar-benarnya perjuangan. Ini poin pertama tentang beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Poin yang kedua, yajibu an nusaddiqahu fima akhbara bihi wa nuti'uhu fima amara. Kita wajib hukumnya an nusaddiqahu, untuk membenarkan, untuk mempercayai fima akhbara bihi, apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW, apa yang telah diberitakan, diinformasikan, dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Wa nuti'uhu fima amara, dan kita wajib pula untuk mentaatinya, ya, wa nuti'uhu fima amara, mentaatinya apa yang telah diperintahkan, fima amara, apa saja yang diperintah Rasulullah SAW segera kita laksanakan dan kita taati, tidak menolaknya, ya. Wa nabta'ida amma naha anhu wa zajara, wa nabta'ida amma naha anhu wa zajara, dan kita nabta'id, yaitu apa? Menjauhi, ya, menghindari, amma naha anhu, dari apa yang telah dilarangnya kita untuk mengamalkannya. Kita jauhi ketika Rasulullah SAW melarang kita untuk mengamalkannya, melakukannya. Wa zajara, dan apa yang telah diperingatkan Rasulullah SAW, diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Ini yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Mempercayai, membenarkan apa yang dikabarkan. Kemudian yang kedua, mentaati yang diperintahkan. Yang ketiga, menjauhi dan meninggalkan apa yang dilarang dan yang dilarang, yang diwanti-wanti, ya, yang diperingatkan. Yang keempat, wa an na'budallaha ala wifqi sunnatihi, wa an na'budallaha ala wifqi sunnatihi, yaitu agar kita ketika kita menyembah Allah, hendaklah ketika kita menyembah Allah tersebut ala wifqi, sesuai, sepakat, ya, dengan apa? Sunnatihi, dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Yaitu apapun yang akan kita lakukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah tersebut disesuaikan dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, wa an naqtadiya bihi, wa an naqtadiya bihi duna ghairihi,
duna ghairihi, yaitu agar kita meneladani, mencontoh, meniru, menjadikan Rasulullah SAW sebagai role model, idola, panutan kita. Itu an-naqtadiyah, ya. Duna ghairahu atau duna ghairihi, ya, tidak selainnya, tidak selainnya. Apa dalilnya? Firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada bagi kalian pada Rasulullah SAW itu apanya yang ada? Uswatun hasanah, contoh, suri tauladan, role model, idola, ya. Apa lagi? Qudwah, ya, suri tauladan, hasanatun, yang baik. Tidak ada yang lebih baik dari Rasulullah SAW sebagai contoh. Liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Nah, ini bagi mereka yang menginginkan, yarju, yang berharap, ya, kepada Allah dan berharap, ya, nanti berjumpa hari kiamat. Dan ini semua harapan kita, ya. Semua kaum muslimin berharap berjumpa dengan Allah. Semua kaum muslimin berharap, ya, akan bertemu dengan Allah SWT di hari kiamat. Dan itu tidak mungkin tidak terjadi, pasti terjadi. Wa dzakarallaha katsira, dan bagi mereka yang senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah SWT dengan zikir yang banyak, dengan sering-sering mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini, ya, kewajiban kita, atau poin kedua dari ketika beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. 5 hal ini, ya, yaitu membenarkan, mempercayai dari kabar berita Rasulullah SAW, mentaati Rasulullah SAW dari perintahnya, kemudian menjauhi apa yang dilarang, apa yang diperingatkan, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW, dan yang kelima adalah mengikuti, mencontoh, ya, menjadikan beliau adalah suri tauladan kita, tidak selainnya. Kemudian poin yang ketiga adalah disebutkan di sini, wa yajibu an nuqaddima mahabbatan nabiy sallallahu alaihi wasallam ala mahabbatil walidi wal waladi wa jami'in nasi. Wa yajibu an nuqaddima, wajib bagi kita hukumnya untuk lebih mendahulukan mahabbatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mendahulukan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mahabbatil walidi, dibandingkan cinta kita kepada orang tua kita, wal waladi, ya, ala mahabbatil walidi wal waladi, dan cinta kita kepada anak kita, cucu kita, wa jami'in nas, dan siapapun, semua orang yang lainnya, ya, selain Rasulullah SAW, maka kita wajib mendahulukan cinta kita kepada Rasulullah SAW dibandingkan yang lainnya. Hadisnya tentang masalah ini adalah sabda Rasulullah SAW, riwayat Bukhari dan Muslim, ya, la yu'minu ahadukum, tidak dianggap beriman salah seorang di antara kalian. Arti
iman kita ini tidak dianggap. Iman kita ini tidak dirasa lengkap, tidak dirasa sempurna. Sampai kapan baru dianggap? Sampai kapan dianggap dan bisa dikatakan menuju kesempurnaan iman itu? Hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku dijadikan orang yang paling dia cintai. Sampai aku dijadikan orang yang paling dia cintai, kata Rasulullah SAW. Dibandingkan siapa? Min walidihi, dibandingkan ketika dia cinta kepada orang tuanya. Wa waladihi, dibandingkan ketika dia cinta kepada anak dan keturunan cucu-cucunya. Wan nasi ajma'ina, dan kepada orang-orang yang lainnya, istri kita, ya, teman seperjuangan kita, ya, kemudian teman mancing kita, teman main bola kita, ya, kemudian apa lagi, teman satu kantor, ya. Nah, ini semua mungkin kita anggap bestie, ya, cinta. Apa yang dia suka kita ikut suka, apa yang dia tidak mau kita tidak memberikannya, kita tidak melakukannya, agar dia tidak benci dengan kita, agar dia cinta dengan kita. Nah, ini kepada teman. Begitu juga dengan kepada anak, kita rela melakukan apa saja yang diinginkan oleh anak. Jangan sampai anak tersebut nangis, jangan sampai anak itu mengeluh, dan seterusnya. Kita rela melakukan apa saja. Begitu juga dengan istri. Ketika istri minta kita pulang, tidak boleh jalan malam-malam, ya, tiba-tiba langsung pulang, padahal lagi asyik-asyik ngobrol, ya. Nah, ini menunjukkan kita cinta kepada istri dan yang lainnya, ya. Begitu juga kepada orang tua, kita tidak berani melawan, saking hormatnya kita dan saking cintanya kepada orang tua. Nah, ini semua dibawa under cinta, ya, Rasulullah SAW, ya, karena kita tempatkan cinta Rasulullah SAW di tempat yang teratas setelah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah yang menunjukkan apa? Ya, poin yang ketiga ini, ketika kita beriman kepada Rasulullah SAW, yaitu mendahulukan cintanya dibandingkan cinta yang lainnya. Wa mahabbatu sadiqati, wa mahabbatuhu as-sadiqatu, wa mahabbatuhu as-sadiqatu takunu bittiba'i sunnatihi wal iqtida'i bihadihi. Dan sesungguhnya mahabbatuhu as-sadiqah, cinta kepada Rasulullah SAW dengan cinta yang jujur itu, cinta yang diakui itu, cinta yang benar itu adalah cinta dengan cara apa? Dengan cara kita memujinya, tidak cuman memuji dengan lisan, tidak. Dengan cara mengakui sebagai keturunannya, tidak. Mengaku sebagai umatnya, tidak. Cinta yang sebenarnya adalah dengan mengikuti apa saja dari Rasulullah SAW, dari ucapannya, dari tingkah lakunya, dari akhlaknya, dari apa yang diperintahkan, ya, meninggalkan apa yang dilarang. Wal iqtida'u bihadihi, ya, dan dengan mengikuti petunjuknya Rasulullah SAW. Ittiba mengikuti, iqtida itu meneladani, ya, mirip-mirip maknanya. Bihadihi mengikuti, meneladani petunjuk Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda apa? Wa khairul hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita hanya mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, ya. Nah, ini baru cinta yang benar, cinta yang jujur, cinta yang diakui, bukan cinta monyet, sekedar ngomong saja, ngaku cinta Rasulullah SAW, tetapi apa yang diperintahkan tidak mau dilakukan. Ngaku cinta Rasulullah SAW, tetapi apa yang dilarang justru itu yang dilakukan. Ngaku cinta Rasulullah SAW, tetapi sunnah-sunnahnya malah ditinggalkan, justru malah diperangi yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Na'udzubillah. Ngaku cinta Rasulullah SAW,
tetapi ya apa yang dicintai Rasulullah SAW itu justru dibenci. Ya, maka apakah ini yang namanya cinta Rasul? Sesungguhnya ini adalah cinta yang tahayul, bukan cinta yang betul-betul kepada Rasul. Ya, maka hendaklah kita jangan sekadar pengakuan di lisan yang manis, tetapi hendaklah dengan aplikasi yang nyata. Ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum. Itulah cinta kepada Rasulullah SAW. Kemudian poin yang keempat dari beriman kepada Rasulullah SAW ini adalah was-sa'adatul haqiqiyyatu. Was-sa'adatul haqiqiyyatu wal-ihtida'ut tammu wal-ihtida'ut tammu la yatahaqqaqu illa bi ta'atihi. Ya. Was-sa'adatul haqiqiyyah. Sesungguhnya yang namanya kebahagiaan yang hakiki itu, ya, hakikatnya kebahagiaan yang sejati, wal ihtida'u tamu, dan petunjuk yang sempurna itu adalah, ya, la yatahaqqaqu, dia tidak akan pernah terwujud, tidak akan pernah didapatkan, ya, sampai kapan? Illa bi ta'ati, kecuali dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seseorang banyak yang ingin bahagia. Setiap orang ingin bahagia, entah dia anak-anak, orang dewasa, laki perempuan, kakek-kakek, nenek-nenek, orang miskin atau orang kaya dia, ya, rakyat jelata ataupun dia sebagai presidennya, semuanya pasti menginginkan kebahagiaan. Namun mereka tidak semuanya tahu kebahagiaan itu apa. Banyak yang, ya, menganggap kebahagiaan itu dengan materi, dengan uang, dengan harta, dengan fisik, dengan jabatan, ya, dengan memiliki istana, memiliki banyak istri atau yang lainnya. Sesungguhnya kebahagiaan yang sebenarnya adalah, yaitu akan bisa diwujudkan dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda kebahagiaan dirasakan, ya. Yang namanya kebahagiaan di dalam hati, dan sesungguhnya hati yang sangat berbahagia tatkala dia merasakan, ya, cinta kepada Rasulullah SAW dan menerapkan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW dengan segala apa yang telah disyariatkannya. Ikhwani fiddin azanillahu iyyakum. Dalilnya apa? Allah SWT berfirman di ayat 54 surah An-Nur, wa in tuti'uhu tahtadu. Seandainya kalian mentaati dia yang dimaksud siapa? Rasulullah SAW. Seandainya kalian taat kepada Rasulullah SAW, tahtadu, pasti kalian akan mendapatkan petunjuk yang sempurna, ya, akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, mendapatkan kesenangan yang sebenarnya. Wa ma 'ala rasuli illal balaghul mubin, dan tidaklah Rasulullah SAW itu melainkan dia hanya sebagai penyampai, ya, penyambung amanah dari Allah SWT saja, menyampaikan apa yang diperintahkan saja dengan al-mubin, dengan seterang-terangnya, sejelas-jelasnya. Kemudian poin yang kelima, yajibu alaina, kita wajib qabulu. Apa makna qabul? Menerima ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah di sampingnya itu dihapus. Ya. Ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib menerima apa saja yang datang dari Rasulullah SAW. Wa an nanqada sunnata, wa an nanqada as-sunnata, dan kita wajib tunduk dan patuh terhadap sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam
kita terima. Kita harus menerimanya, tidak boleh ditolak. Ya, Allah SWT berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu." Apa saja yang datang dari Rasulullah SAW, maka ambil. Wa annan qala sunnata, dan kita wajib tunduk terhadap sunnahnya Rasulullah SAW. Tidak boleh kita mengedepankan ego kita, hawa nafsu kita. Jika di hadapan kita sunnah Rasulullah SAW, nunduk kita, sungkem yang maksudnya tidak boleh tidak menerima, harus menerima. Maka ketika dihadapkan dengan pilihan patuh terhadap orang tua atau patuh terhadap sunnah Rasulullah SAW, yang mana kepatuhan ini berlawanan, maka yang kita ambil adalah patuh kepada sunnah Rasulullah SAW. Kita kesampingkan patuh kepada orang tua, sekalipun jika itu bertentangan dengan kepatuhan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "La ta'ata fi makhluqin, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada kepatuhan, tidak ada ketaatan kepada satu makhluk jika itu untuk bermaksiat, untuk menyelisihi Allah SWT sang Khaliq. Dan di antara menyelisihi Allah adalah menyelisihi Rasulullah SAW. Karena sejatinya apa yang disampaikan Rasulullah SAW itu dari Allah SWT. Bukankah Allah SWT berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Rasulullah SAW itu ketika berbicara, berucap, memerintah, menyuruh, melarang, melainkan apa yang disampaikan beliau SAW itu adalah wahyu dari Allah SWT. Dia tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Maka berbeda dengan ucapan manusia, sekalipun orang tua kita, sekalipun ulama yang semua hampir seluruh dunia ini menerima fatwanya, kalau fatwanya itu bertentangan dengan qala Allah, qala Rasul, maka kita tidak usah mengambilnya. Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, kullun yu'khadhu min qawli wa yutrak. Semua orang itu bisa diambil pendapatnya dan bisa ditinggalkan. Maksudnya apa? Tidak mutlak diambil semua, tidak mutlak ditinggalkan selamanya. Tetapi jika itu bersesuaian dengan sabda Rasulullah SAW dan firman Allah SWT, diambil. Jika tidak bertentangan, maka ditinggalkan, bahkan dilemparkan sejauh-jauhnya. Nah, illa sahib hadzal qabri, kata Imam Malik, kecuali yang ada di dalam kuburan ini, menunjuk kepada kuburan Rasulullah SAW. Menunjukkan apa? Hanya Rasulullah SAW yang untuk diambil semua ucapannya. Selain itu tidak boleh. Maka di sini poin ini, apa saja yang datang Rasulullah SAW kita harus terima dan harus kita harus kita tunduk dan patuh kepada sunnahnya. Wa an naj'ala hadiyahu, dan hendaknya kita menjadikan hadiyahu petunjuknya Rasulullah SAW itu mahalla ijlalin wa ta'zimin. Mahalla ijlalin, yaitu sebagai hal yang harus kita ijlal, kita muliakan, wa ta'zimin, kita agungkan. Sehingga semua apa saja yang dari Rasulullah SAW berupa petunjuknya itu adalah hal yang harus kita junjung tinggi, kita muliakan. Tidak boleh kita samakan dengan ucapan kita, tidak boleh kita samakan dengan peraturan kita, tidak, apalagi kita rendahkan, apalagi kita memilih pendapat lain ketika dihadapkan dengan ucapan Rasulullah SAW. Maka ini tidak menghormati, maka ini tidak mengagungkan. Maka hendaknya kita mengagungkan petunjuknya Rasulullah SAW dengan cara patuh dan taat, tidak memilih yang lainnya jika ada pilihan yang lainnya. Dalilnya apa? Surah An-Nisa ayat 65, Allah SWT berfirman, fala wa rabbika, demi Rabbmu wahai Muhammad, yaitu demi Allah, la yu'minuna, mereka tidak akan beriman,
tidak dianggap iman mereka sempurna, atau iman mereka itu tidak akan sempurna selamanya. Sampai kapan? Hatta yuhakkimuka, sampai mereka orang-orang yang beriman tersebut ya menjadikan dirimu itu tempat untuk berhakim, tempat untuk memutus perkara, menjadikan dirimu, ucapanmu, tingkah lakumu, keputusanmu tempat pemutus perkara. Ya. Fima syajara bainahum, yang mana di antara perkara tersebut telah terjadi syajara bainahum, yaitu perselisihan di antara mereka. Ketika mereka berselisih, maka mereka tidak akan beriman sampai menjadikan perselisihan mereka itu dihukumi dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, apa yang diperintahkan, apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Ya. Thumma la yajidu fi anfusihim, ketika Rasulullah SAW telah memutuskan, ketika Rasulullah SAW telah memberikan hukum, ketika Rasulullah SAW telah memerintahkan dan melarang, la yajidu fi anfusihim, mereka tidak mendapati pada diri mereka apa? Harajan, ada rasa tidak enak. Rasa tidak enak. Ya, ketika ada keputusan Rasulullah SAW, mereka terpaksa menerima, tetapi dengan rasa tidak enak. Nah, ini tidak boleh. Ya. Mereka harus benar-benar menerima, taslim apa yang telah diputuskan Rasulullah SAW, apa yang telah dihukum Rasulullah SAW, sampai tidak ada rasa tidak enak sama sekali pun itu hilang. Ya. Yaitu menerima keputusan dengan sukarela, tidak boleh dengan terpaksa. Mimma qadaita, terhadap apa yang telah engkau putuskan wahai Muhammad, wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar berserah diri dan menerima apa adanya dari keputusanmu. Nah, inilah sikap seorang muslim ketika di hadapannya ada perintah Rasulullah SAW, ada larangan Rasulullah SAW, ada kabar berita dan ada petunjuk dari Rasulullah SAW. Tidak lain, tidak bukan ya kecuali kita harus menerima saja. Sami'na wa ata'na. Tidak boleh memilih lagi dengan pendapat yang lainnya. Ya. Berbeda ketika ada dua pendapat yang di situ bukan pendapat Rasul. Pendapat fulan dan fulan, manusia biasa. Walaupun dia ulama sekalipun, walaupun dia adalah ulama ternama, walaupun dia adalah ulama yang tadi ya saya contohkan, yaitu fatwanya hampir diterima oleh penduduk bumi ini. Tetapi ternyata ya berbeda pendapat dengan yang lainnya. Maka mana yang dipilih? Lihat mana yang paling bersesuaian dengan sabda Rasulullah SAW, mana yang paling bersesuaian dengan perintah Rasulullah SAW, maka itulah yang dipilih. Barometernya adalah tetap kepada Rasulullah SAW. Ya. Nah, kemudian yang keenam ya dari poin beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, alaina an nuhadzira, alaina an nuhadzira min mukhalafati amrihi, min mukhalafati amrihi sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib an nuhadzira, yaitu berhati-hati, memperingatkan diri dan berhati-hati dari apa? Min mukhalafati amrihi SAW, dari menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Jangan sampai diselisih. Ya. Kenapa? Akibatnya fatal, yaitu apa? Lianna mukhalafata amrihi, karena menyelisihi perintah Rasulullah SAW itu sababun, merupakan penyebab utama lil fitnati, terjadinya bencana. Fitnah ini bukan tuduhan ya. Tuduhan bahasa Arab itu buhtan ya, bukan fitnah. Fitnah itu bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab ya. Maksudnya bukan bahasa Arab yang artinya fitnah juga, bukan.
Fitnah dalam bahasa Arab adalah buhtan. Sedangkan fitnah bahasa Indonesia, ya, fitnah bahasa Indonesia itu adalah tuduhan. Nah, fitnah, ya, fitnah artinya, fitnah bahasa Arab artinya adalah bencana atau musibah atau cobaan. Sehingga ini menjadi apa? Sebab utama adanya atau muncul fitnah, muncul bencana, waddalali, dan munculnya kesesatan yang merebak, wal adzabil alimi, naudzubillah, bahkan sampai muncul azab Allah Subhanahu wa taala yang maha pedih. Ya. Azab Allah Subhanahu wa taala yang maha menghancurkan, yang sangat menyakitkan. Bermula dari apa? Tidak, ya, patuh kepada Rasulullah SAW atau menyelisih perintah Rasulullah SAW. Ya, dan ini telah terjadi dari zaman ke zaman. Setiap kali ada yang menyelisih perintah Rasulullah SAW dengan sadar, dengan kemauan dia sendiri dan tahu konsekuensinya, tapi tetap menyelisih perintah Rasulullah SAW, maka sudah terjadi. Dan hendaknya kita mengambil pelajaran, yaitu mereka, ya, mendapatkan apa? Mendapatkan bencana, mendapatkan kesesatan yang tidak ada ujungnya, kemana mereka kembali, sesat mereka, mendapatkan na'udzubillah azab Allah SWT di dunia. Di akhirat nanti lebih lagi. Di dunia saja akan mendapatkan azab. Di antara azabnya adalah ya mereka di akhir hayatnya, ya, kehidupannya sengsara dengan berbagai macam penyakit, ditinggal oleh keluarganya, tidak ada yang mau mengunjunginya, tidak ada yang mau menolongnya, membantunya, sehingga dia mati pun dalam keadaan sengsara. Ya. Allah yang menjadikan seperti itu. Maka hati-hati bagi mereka yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Di antara yang sering diselisihi dan menjadi olok-olok itu adalah sunnah Rasulullah SAW, membiarkan jenggot itu panjang. Ya. Nah, ini diolok-olok. Maka hati-hati mereka. Tinggal tunggu kapan datangnya janji Allah SWT ini kepada mereka. Ya. Tidak usah kita yang meminta Allah SWT menurunkan azab kepada mereka. Pasti akan Allah turunkan. Karena ini sudah janji Allah SWT. Mana janji Allah SWT? Surat An-Nur ayat 63. Allah SWT berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri." Maka hendaknya berhati-hati. Siapa yang berhati-hati ini? Orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Hati-hatilah mereka ini. Walaupun dengan hati-hati tetap akan terjadi pasti, tapi tetap Allah peringatkan, menunjukkan apa? Agar kita jangan menyelisihi itu. Apa? Berhati-hati dari apa? Antusibahum fitnatun. Ya, berhati-hati nanti akan ditempakan, akan diberikan kepada mereka fitnatun, yaitu bencana, au yusibahum, atau akan ditimpakan kepada mereka azabun alim, azab yang begitu menyakitkan, begitu pedih yang akan dirasakan oleh mereka baik di dunia maupun nanti di akhirat. Na'udzubillah. Ya. Maka inilah diantara poin yang ada di tentang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul bagian daripada rukun iman bagian yang keempat, yaitu beriman kepada Rasul, para Rasul, beriman kepada para Rasul, ya, yang sebelumnya telah kita awali beriman kepada para Rasul secara global, dan ini adalah beriman kepada Rasul khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Ikhwani fiddin, a'azanallahu wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah.
Kita lanjutkan pembahasan berikutnya sedikit lagi, yaitu tentang beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Ya. Al-imanu bil yaumil akhir. Pada halaman 56, al-imanu bil yaumil akhir, yaitu beriman kepada hari akhir. Ma'na al-imani bil yaumil akhir. Ma'na al-imani bil yaumil akhir. Makna dari beriman kepada hari akhir ini apa? Rukun iman, beriman kepada hari akhir itu apa sih? Maknanya adalah at-tasdiqul jazimu. Apa arti at-tasdiqul jazim? Ini kita lewati terus ini. Membenarkan, mempercayai. Al-jazim apa kemana artinya? Secara pasti, dengan pasti. Maksudnya tidak boleh ragu. Bi'ityani, tentang akan datangnya hari kiamat ini. Ityan dari kata atayati. Ityan, datang. La mahalata, tidak mungkin tidak. Artinya apa? Pasti. Uji uang Palembang apa? Laceto. Tidak mungkin tidak terjadi. Kita beriman. Dah mesin lagi. La mahalata wal amali bimujibi dzalika. Ya. Dan segala bentuk hal yang terjadi, ya, dari permulaan terjadinya hari kiamat, ya, yang mewajibkan itu terjadi hari kiamat. Nah, itu akan ada permulaannya, dan kita beriman kepada itu semua, ya, pra hari kiamat. Wa yadkhulu fi dzalikal imani, dan termasuk bagian daripada beriman kepada hari akhir ini pula, bi asyratis saati, yaitu beriman dengan syarat dimaksud adalah tanda-tanda hari kiamat. Wa amaratiha, sama tanda-tanda juga, ya. Allati takunu, yang mana tanda-tanda ini terjadinya kapan? Qablaha, sebelum, ya, sebelum munculnya terjadinya hari kiamat. Ada tanda-tandanya, dan kita beriman kepada tanda-tanda itu, bagian daripada beriman kepada hari akhir. La mahalata, dan tanda-tanda itu sama, la mahalata, cetok, pasti akan terjadi. Ya. Wabil mauti, begitu pula termasuk bagian daripada beriman kepada hari akhir ini adalah beriman kepada kematian. Bahwasanya kematian itu pasti terjadi. Ini awal mula daripada beriman kepada hari kiamat. Beriman, meyakini pasti akan ada kematian. Wa ma ba'dahu, dan beriman pula kepada apa saja yang terjadi setelah kematian. Ya. Apa saja rentetan yang terjadi setelah kematian? Min fitnatil qabr, yaitu adanya apa? Fitnah kubur. Yang dimaksud fitnah kubur itu adalah pertanyaan yang akan dilayangkan, yang akan menguji orang yang ada di dalam kuburan itu. Ya. Jika dia teruji benar, ya, lolos dan lulus dari ujian yang ada di kuburan, dia akan mendapatkan kenikmatan disebut dengan nikmat kubur. Ya. Jika dia lolos, ya, dari, ya, tidak bisa menjawab, ya, berarti dia akan mendapatkan kenikmatan. Jika dia tidak lolos sehingga dia tidak bisa menjawab ujian tersebut, maka dia akan mendapatkan kebalikan, azab kubur. Maka, ya, wa adzabihi wa na'imihi, dan juga beriman kepada
apa yang setelah kematian dari fitnah kubur dan juga azab kubur serta nikmat kubur itu ada. Dan ini tidak diyakini oleh sebagian kaum muslimin, ya, yaitu diantaranya mereka adalah kaum Mu'tazilah. Mereka anggap ini hanya kiasan, adanya azab kubur, adanya nikmat kubur itu tidak benar-benar terjadi, karena itu tidak kasat mata, ya, tidak pernah dialami. Ya, gimana mau ngalami, ya dia belum mati, ya. Nah, sehingga tidak diyakini dan menganggap hadis yang menyatakan tentang adanya azab kubur, nikmat kubur dan fitnah kubur itu hadisnya hadis ahad, hadis yang hanya satu atau berapa sahabat saja yang meriwayatkannya, tidak tawatir, tidak mutawatir, ya, tidak banyak sahabat yang sama dengan serangkaian sanad yang meriwayatkannya dengan puluhan sahabat, tidak. Namun, ya, untuk masalah hadis khabar ahad ini atau mutawatir atau tidaknya itu telah dibahas oleh para ulama hadis. Tetap kita menerima hadis tersebut, ya, terutama hadis yang berkaitan dengan akidah, dan ini bagian daripada akidah, mengimani adanya kematian dan apa yang terjadi setelah kematian. Wabin nafkhi, dan juga beriman kepada an-nafkhi fis sur. Apa itu? Tiupan sangkakala, ya, yang akan ditiup oleh malaikat Israfil, yang ditugaskan oleh Allah SWT. Wa khurujil khalaiqi minal quburi. Berikut pula kita beriman kepada keluarnya, bangkitnya semua makhluk dari kuburannya, semua manusia dari kuburannya, mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir yang dicabut nyawanya oleh Allah SWT beberapa detik sebelum terjadinya hari kiamat, ya, hidup kembali semuanya. Dimatikan semuanya dulu, diratakan, setelah itu dihidupkan semuanya, ya. Nah, kita beriman kepada itu. Wa ma fi mauqifil qiyamati, sampailah kepada hal yang terjadi benar-benar pada hari kiamat, ya. Tadi mulai dari tanda-tanda kita imani, ya, bahkan sebelum tanda tersebut mulai dari kematian dan apa yang terjadi setelah kematian, bahkan sampai bangkit dari kematian dan terjadinya hari kiamat, ya, bahkan sudah di hari kiamatnya itu pula kita imani. Mauqifil qiyamah, yaitu berdiri di hari kiamat, berhadapan dengan Allah SWT, wukuf, berdiri di atas, ya, di atas tergantung dengan amalan masing-masing di hadapan Allah SWT pada hari kiamat. Minal ahwali, dari segala hal yang mengeri-ngeri, ahwal, hal-hal yang mengerikan, wal afza'i, dan segala hal yang mengagetkan dan mengejutkan, yang membuat kita terperanjat pada hari kiamat, ya. Wa tafasilil mahsyari, dan, ya, rincian-rincian yang terjadi di padang mahsyar, yaitu dikumpulkannya manusia setelah dibangkitkan, kumpul semuanya, ya. Jangankan hari kiamat, ketika wukuf di Arafah saja itu merinding menyaksikan mereka wukuf di Arafah. Jamaah haji yang kemarin, ya, ribuan, ratusan ribu, jutaan, bahkan miliaran kumpul di padang Arafah. Ini adalah miniatur, sebagian orang mengatakan miniatur terkecil dari apa yang akan terjadi di padang mahsyar. Kalau ketika wukuf di Arafah itu masih pakai pakaian, ya, semua laki-laki dikhitan, begitu juga perempuan sebagian, dan juga mereka masih menggunakan alas kaki, ya. Di padang mahsyar tidak menggunakan alas kaki, tidak dikhitan,
tidak menggunakan pakaian. Sampai-sampai Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, kalau begitu wahai Rasulullah SAW, mereka telanjang bulat semuanya, laki perempuan, apakah tidak ada yang mata keranjang di situ? Ya, ngintip-ngintip, ya, nggak lagi ngintip, nyengok nih langsung, ya, tanpa menggunakan pakaian sama sekali. Kata Rasulullah SAW apa? Asya'nu a'zamu min dzalik ya Aisyah. Sesungguhnya perkara di hari itu tidak ada lagi pikiran-pikiran seperti itu. Semuanya adalah berpikir tentang masing-masing, yaitu khawatir kepada diri masing-masing. Yang dihadapkan ini adalah surga atau neraka. Dihadapkan adalah peradilan Allah SWT. Maka inilah berdiri di hari kiamat, ya, di padang mahsyar. Kemudian wa nashris suhuf, dan apa? Nashris suhuf, tersebarnya catatan-catatan amal, tersebar, terpampang, ya. Ibaratnya kalau kita sekarang tuh slide itu dihidupkan, semua catatan amal dipampang, ya, diperlihatkan, dibuka, mulai dari kita balik sampai kita dicabut nyawa oleh Allah SWT, amalan baik maupun buruknya. Wa wad'il mawazini, dan diletakkannya timbangan, ya, neraca pada hari kiamat, yaitu amal kita ditimbang, ya, mana yang lebih berat antara amal kebaikan apa amal keburukan. Sebagian ulama mengatakan bukan hanya sekedar amalan yang ditimbang, tetapi tubuh manusianya juga ditimbang pada hari kiamat. Sebagian ulama mengatakan begitu, ya. Wabis sirati, dan beriman kepada adanya sirat. Apa itu sirat? Jembatan yang membentang, ya, ya, di hari kiamat. Bila melewatinya, tergantung dengan amalan yang terpleset, masuk ke dalam neraka. Sampai ke ujung maka masuk ke dalam surga Allah SWT biidznillah. Wal haudi, dan juga beriman kepada adanya telaga Rasulullah SAW. Al-haud, barang siapa yang meminumnya, dia tidak akan apa? Haus selamanya. Minum air dari telaga tersebut, kata Rasulullah SAW, dia tidak akan haus selamanya. Ya, jumlah teko atau cangkir yang digunakan di situ sejumlah bintang-bintang di langit. Airnya putih seputih susu, ya, manis semanis madu. Ya, siapa yang meminumnya tidak akan pernah kehausan selamanya. Dan ini dibutuhkan oleh orang-orang di padang mahsyar yang kepanasan. Maka masing-masing Rasul memanggil umatnya, umatku, umatku, umatku. Ya, di sana ada Rasulullah SAW memanggil umatnya, memanggil kita. Nah, di situ ada orang yang terusir dari telaga. Orang kehausan mendapatkan minuman, dia terusir. Maka inilah bagian daripada azab, balasan bagi mereka yang menyelisihi Rasulullah SAW, mereka yang berbuat mengada-ngada di dalam agama Islam. Ya, kata Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Jibril, Jibril, kenapa mereka tidak bisa ikut minum di telagaku? Mereka dihalang-halangi. Tahukah engkau wahai Muhammad apa yang telah mereka lakukan sepeninggalanmu? Kata malaikat di situ. Sesungguhnya mereka telah mengada-ngadakan perkara di dalam agamamu yang telah sempurna. Maka na'udzubillah dari perbuatan bid'ah. Kemudian, ya, wasyafaati, dan adanya syafaat Rasulullah SAW dan syafaat yang lainnya. Wa ghairiha, dan yang lainnya. Wabil jannati, dan beriman kepada adanya surga. Wa na'imiha, dan segala nikmat yang ada di surga. Alladzi a'laha, yang mana nikmat paling tinggi di surga itu adalah an-nadharu ila wajhillahi azza wa jalla, yaitu melihat wajahnya Allah SWT. Ini nikmat yang paling ternikmat di surga. Wa bin nari, dan juga percaya beriman kepada neraka. Wa adzabiha, dan
azab neraka tersebut, alladzi asyadduhu, yang mana yang paling dahsyat dan paling sadisnya adalah hajbuhum an rabbihim azza wa jalla, keterbalikan dari melihat Allah SWT, yaitu apa? Mereka terhalangi dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang-orang menikmati wajah Allah Subhanahu wa taala dari penduduk surga, mereka penduduk neraka boro-boro melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, mereka tersiksa dan tersiksa selama-lamanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini yang dapat kita sampaikan dari perkara beriman kepada hari kiamat dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana ini bagian daripada rukun iman, yaitu bagian yang keempat, part kedua, dan bagian yang kelima. InsyaAllah akan kita lanjutkan ke bagian yang keenam di kesempatan berikutnya dari edisi rukun iman ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.